hati-hati dengan dosa. Hai pemimpin PMK, hati-hati dengan dosa. Dosa menyusup perlahan-lahan. Karena kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Mungkin awalnya hanya sedikit, lama-lama jadi banyak. Tidak ada orang yang langsung jatuh terlalu dalam. Hati-hati. Kau buka celah untuk hal-hal yang tidak kudus. Kau akan menuai ketidakkudusan, kenajisan. Belakangan kita lagi banyak bahas LSD karena lagi musim Valentine ya. Selalu nanya, boleh enggak pegangan tangan, boleh enggak ciuman, boleh enggak. Saya cuma selalu ingatkan, tidak ada dosa yang langsung besar. Dan awal-awalnya bisa jadi kita menganggap saya bisa tahan diri. Saya makanya kalau bawa LSD saya selalu bilang, kalau pegangan tangan aja bikin kamu terangsang, belum pada waktunya, belum tempatnya, enggak usah pegangan. Jangan membiasakan pegangan, nanti ciuman, segala macam ya. Tuhan menciptakan kita dengan, Tuhan tahu loh, kita punya kelemahan. Dan Tuhan sebenarnya yang ciptakan kita, dia ngerti gitu ya. Dan karena itu, makanya di dalam Alkitab, yang namanya relasi yang intim, termasuk dalam hal fisik, harusnya dinikmati waktu relasi pernikahan. Banyak ketua persekutuan, pelayan persekutuan, hamba-hamba Tuhan. Saya harus katakan banyak yang juga jatuh dalam berbagai dosa. 3 tantangan. Ada yang jatuh di harta, gak bisa lihat duit, korupsi, manipulasi jemaat, uang persembahan gak diatur dengan baik, ambil-ambil dikit gitu ya. Ada yang jatuh di tahta kedudukan. Pokoknya apa-apa mau dia yang berkuasa, sampai kalau ada yang lebih bagus dari dia singkirkan. Dan yang ketiga, maaf sebenarnya nggak boleh kita bilang wanitanya ya, seolah-olah cuma wanita. Tapi saya menggunakan godaan seks, itu godaan pemimpin. Dalam buku-buku kuno juga selalu dibahas 3 godaan pemimpin, harta, tahta dan seks. Hati-hati. Kalau kau bisa jatuh, itu mengingatkan kamu butuh Tuhan senantiasa. Kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Orang yang jatuh dalam dosa kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat, kehilangan kemampuan untuk berkata jujur, kehilangan kemampuan untuk memberi, kehilangan kemampuan untuk mengasihi, dan kemampuan untuk hidup kudus. Teman-teman, waktu saya renungkan semua yang merah-merah ini, bukankah ini pelayan? Pelayan itu orang yang harusnya berpikir sehat, punya rasa hormat sama diri, sama orang lain, bisa berkata jujur, bisa memberi, bukan buat dirinya saja, bisa mengasihi, bisa hidup kudus. Maka bayangkan, kalau dosa jadi bagian kita, maka semua ini tidak bisa kita lakukan dengan tulus. Atau saya simpulkan dengan kalimat begini, kalau kita tidak selesai dengan dosa kita, sebenarnya kita belum siap melayani. Tapi apakah saya bisa selesai dengan dosa saya, Bang? Paling tidak ada perjuangan. Itu yang membedakan. Kalau kau menyerah sama dosa-dosa, sudahlah Bang, aku memang hidupnya memang dari dulu gak kudus, ya sudahlah. Sekarang aku jadi ketua PMK, gak apa-apa lah. Kan gak ada yang tahu, orang gak lihat saya di kamar kayak apa, orang gak lihat isi hatiku. Tapi saya sekali lagi harus katakan, kalau dosa menggerogoti hidup kita, karena dosa itu sistemnya, akarnya aku. Orang yang hidup dalam dosa selalu aku, titiriri teman-teman, mati-matian untuk diri sendiri. Karena itu orang yang hidup dalam dosa akan sulit melayani. Karena melayani itu fokusnya bukan diri, tapi Allah dan orang lain. Karena itu, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, bagi pelayanannya, bereskan dosamu. Akui kegagalanmu. Percaya Tuhan sanggup mengampunimu, memulihkanmu. Saya ingat kalimat Bapak Mangapul Sagala. Dalam satu camp waktu saya mahasiswa, dia katakan kalimat begini. Hai pelayan Tuhan, kalau kau tidak bisa
menyuruh dosa keluar dari hidupmu. Jangan pernah mikir kau akan bisa minta dosa keluar dari hidup orang yang kau layani. Bereskan dosamu, maka kau bisa bilang, tinggalkan dosa. Tapi kalau kau tidak beres dengan dosamu, kau pelihara itu, kau simpan itu, pelayananmu tidak ada kuasa. Kuasa pelayanan bukan dari suara yang keras. Kuasa pelayanan bukan dari penampilan yang baik. Kuasa pelayanan bukan dari PowerPoint yang manis disiapkan. Kuasa pelayanan dari hidup kudus di hadapan Allah dan sesama. Makanya saya jujur aja, kalau setiap kali ada camp besar seperti ini, saya kadang pikir, Tuhan tolong saya. Bukan cuma kalau camp besar juga, waktu saya mimpin PJ pun, biarlah yang berdiri adalah orang yang betul-betul tolong aku Tuhan. Aku lemah tanpa kekuatan. Kadang mau naik bawa firman di PJ masih ingat, aduh tadi berantem. Misalnya kalau yang paling dekat kan sama istri ya. Jangan pikir suami istri, hamba Tuhan, staf perkantas gak pernah berantem. Pernah juga kan? Kadang-kadang kalau gitu, aduh udah pas lagu firman, aduh Tuhan, aduh aku mau ampuni. Emang tadi aku juga ada salahnya. Jadi kadang-kadang sebelum firman itu kirim WA sama istri, maafin aku ya. Kuasa itu tidak datang dari suara kita yang kencang. Kadang-kadang orang suka bilang, iya kami ngundang Bang Alex, Bang Niko, kenapa suaranya kencang? Gile, kuasa itu tidak datang dari suara yang kencang. Dan kalau engkau mau dipakai Tuhan, pelihara hidup yang kudus. Karena kuasa pelayanan itu datang dari situ. Bagaimana doa-doa di kampus bergairah ketika pengurus-pengurus berjuang hidup kudus. Dimulai dari mana? Kiranya dimulai dari kalian para pemimpin PMK. Dari mana pelayanan di kampus bergairah? Ada hati yang terus menantikan Tuhan. Mau diubahkan oleh Tuhan. Hanya ketika pemimpin-pemimpinnya juga mulai mencari Allah. Sungguh-sungguh. Jangan minta dosa keluar dari hidup orang lain. Sebelum engkau sendiri bereskan hidup dan dosamu. Keluarkan jika itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bisa jatuh, bisa. Tapi jangan takut ambil komitmen. Karena komitmen menolong kamu untuk punya kerinduan. Tekad. Tuhan tahu aku pasti bisa gagal lagi. Ini bukan penghiburan asik bisa gagal. Bukan ya. Tapi setiap kali saya ingat ayat ini. Saya selalu ingat peristiwa tadi. Yesus berpaling. Ingin rasanya hati itu. Setiap kali dia berpaling, aku pun membalas tatapannya. Tuhan, terima kasih, aku mengasihimu. Bukan berpaling lagi karena malu. Tuhan malu banget. Aku gak sanggup menatap engkau. Itu yang dilukiskan tadi. Kalau udah beres, kita maju. Karena ini sekarang bicara bagaimana jadi pemimpin yang melihat ke depan, mengikut Yesus, jadi muridnya.